Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aam Imaduddin MPD dan yang saya banggakan teman-teman rekan-rekan kelas A bimbingan konseling. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatan hidayahnya kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di diskusi kali ini, di pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita semua di sini selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya Anissa Nur Apriliani sebagai moderator dan di diskusi kali ini kita akan membahas mengenai fenomenologi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1 dipersilahkan. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi dari bahasa Yunani phenomenon yang tampak dan bahasa Yunani airos logos atau ilmu adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry descriptive yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan fenomena. Akuisisi, pengalaman, dan kesadaran fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitasnya. Studi ini kemudian mengarahkan pada analisis kondisi kemungkinan intensionalitas latar belakang praktik sosial dan analisis bahasa. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya Teh. Pada pemateri 2 dipersilahkan. B. Sejarah fenomenologi. Dalam sejarah kefilsafatan, terma fenomenologi memiliki sekurangnya 3 makna utama. Pertama adalah fenomenologi. G. W. F. Hegel, kemudian dalam tulisan Edmund Husserl pada tahun 1920, dan ketiga dalam tulisan mantan asisten riset Husserl Martin Heidegger pada tahun 1927. Meski terma fenomenologi dipakai di banyak karya sebelum Husserl, pemaknaan kontemporer atas fenomenologi umumnya terkait pada metode Husserlian. Selanjutnya Teh. Baik, kepada pemateri 3 dipersilahkan. C. Akar fenomenologi. Praktik fenomenologi sebenarnya telah dilakukan sejak lama sebelum formalisasi Husserl. Fenomenologi dikembangkan oleh Husserl dapat dimengerti sebagai kembangan ide mengenai hubungan fenomena-noumena. Memahami bahwa noumena hal di dalam dirinya diangsich yang secara fundamental tak dapat diketahui harus dimengerti terpisah dari fenomena
atau realitas yang tampak dan diserap oleh budi. Dengan ini menyatakan bahwa apa yang terserap dan dirasakan oleh budi atau sekumpulan fenomena adalah apa yang disebut realitas bagi individu. Selanjutnya Teh. D. Reduksi fenomenologis. Inilah yang Husserl disebut sebagai langkah terpenting dalam reduksi fenomenologis. Langkah yang mengantar subjek pada realistis fenomena. Bagaimana dunia dan entitas di dalamnya terberi dan menampak. Proses reduksi ini yang nantinya menyingkap kajian primer dari fenomenologi adalah dunia sebagai hal yang terberi dan keterberiannya. Dunia baik objek maupun laku kesadaran. Act of consciousness. Terima kasih. Selanjutnya Teh. Reduksi endetis untuk esensial yang unik atas fenomena yang imanen, membedakan dari fenomena lainnya. Reduksi tersebut dilakukan dengan secara teoritis, membaurkan elemen dari objek kajian untuk mengetahui karakteristik mana yang akan tetap eksis meski bentuk umumnya berubah. Sehingga jika karakteristik umum objek berubah dan objek kajian tetap, maka karakteristik objek tersebut dianggap tidak relevan dalam pembahasan esensi objek. Selanjutnya yang terakhir. Kesimpulan. Fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dan indukri deskripsi dan perhatiannya atas studi. Penampakan fenomenologi dikembangkan oleh Husserl dapat dimengerti sebagai kembangan ide kan mengenai hubungan fenomena. Kan memahami bahwa nomena hal di dalam dirinya yang secara fundamental tak dapat diketahui, harus dimengerti terpisah dari fenomena, realitas yang tampak dan dicerap oleh budi. Kan dengan ini menyatakan bahwa apa yang tercerap dan dirasakan oleh budi adalah apa yang disebut realitas bagi individu. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.